Kami hanya bertanya, apa alasan ketua panitia kabupaten mengadakan pensi di desa Kendal, sementara di dalam bentuk yang tidak punya bupati tidak punya ruang untuk terjun. Memang apa alasan itu sebenarnya itu? Bukan, tidak ada ruang. Oh, ruang. Tidak ada ruang untuk terjun. Bukan tidak ruang. Ya, Ya, orang. ya, silakan. Makanya kami di dalam bentuk pasal kami mempertanyakan pasal mana yang ada ruang revisi. Iya. Sementara pemilihan tanggal 30 Juni 2021 sudah ada pemenang yang memperoleh suara terbanyak Ya. secara keseluruhan dari kelima calon. Lalu apa kali harap diterima? Sembilan dari Bapak Bupati. Pilkada 30 Juni itu berjalan untuk 102 desa. 101. Proses pelaksanaan pemungutan suara itu sudah berjalan pada hari ini. Khusus Kalingara, ya, supaya Pak Martin dan teman-teman ikuti. Pada saat perhitungan, sebelum perhitungan, panitia melalui ketua itu diumumkan, ya, dipublikasikan bahwa surat suara yang terpakai tercatat dalam checklist panitia 1153. Ini supaya diikuti dulu tadi. Publik sudah tahu, para calon sudah tahu, saksi sudah tahu. Setelah itu dipublikasikan, diumumkan kepada semua yang berkepentingan, maka langkah berikutnya adalah proses perhitungan surat suara melalui logistik pemilu kada serentak dan sekalian. Catat dalam lini ceplan. Yang tampil di ceplan 1203. Ya. Ya, yang tampil di ceplan itu 1203. Oleh karena itu maka forum perhitungan saat itu melahirkan respek kepentingan bagi setiap pihak untuk calon dan saksi. Ini fakta. Diklarifikasi oleh Pak Calon dan perhitungan saat itu sudah menjelang malam, sudah malam. Maka oleh pertimbangan panitia atas penentuan BPD, panitia bergegas bersama Pak Camat, ya, untuk merelokasi suasana menuju kepada tim kabupaten dalam kepentingan meminjam ruangan di PMD. Kalau saya tidak salah itu sekitar jam 10 ya. Panitia PMD, para calon dan saksi bergegas di kabupaten dengan menggunakan peminjaman ruang PMD sebagai ruang step pekerjaan panitia level desa. Jadi peran kabupaten itu tidak ada. Ini supaya diikuti. Karena di luar kami dengar mengapa kita tidak ada. Bahwa nggak ada. Begini Pak. Dengar, Bapak harus dengar saya. Ya, sebentar baru nanti. Yang saya sampaikan atas penyampaian Bapak. Saya sampaikan dulu baru Bapak sampaikan kembali. Kalau merasa berbeda dengan apa yang Bapak. Ya. Setelah panitia difasilitasi Pak Sekda, ya, Pak Martin, terjadi silang mekanisme, silang pemahaman dan tata kelola di level panitia tingkat desa. Karena itu, panitia kabupaten berkepentingan secara teknis memberikan fasilitas, instrumen-instrumen tata kelola pilkada yang standar, mencari pengaman.
pada saat itu calon yang saat ini diwakili oleh Bapak menolak. Tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di dalam pengelolaan lanjutan yang desa dengan menggunakan ruang kerja. Itu statement beliau. Statementnya tidak mengikat kinerja panitia, karena yang memiliki hak ad hoc itu panitia. Oleh karena saat itu panitia bermusyawarah mencarikan solusi supaya perbandingan selisih 1153 ya, dikonekkan dengan Ceplan yang 1203. Bersepakatlah panitia mengambil dokumen otentik catatan checklist DPT 40 panitia ambil. Disepakati. Dilakukanlah perhitungan checklist. Karena apa? Standar yang diumumkan 1953 itu sah menurut panitia dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dilakukan aktivasi perhitungan per DPT yang diceklis oleh panitia. Ya. Setelah itu material DPT itu yang diceklis ternyata dihitung berkali-kali melahirkan angka yang ketiga. 1193. Jadi atas petaan angka ini Bapak Sekda Martin dan teman-teman terjadi tampilan yang tidak memungkinkan kinerja panitia melahirkan keputusan penetapan. Pertama, yang diumumkan 1123, Ceplano 1203, konversi pembanding yang diakui oleh panitia secara kolektif kolegial data DPT checklist menjadi 1123. Kalau begitu ada interval yang berbeda. Yang diumumkan dengan plano A50. Pembanding DPT checklist panitia yang under 40. Oleh karena itu maka suasana itu tidak memberikan ruang yang cukup proporsional representatif kepada panitia untuk melahirkan keputusan. Dan hanya panitia desa yang berhak mengambil keputusan. Peran kabupaten ada di situ. Pada itu masih zona desa. Terjadilah sidang diskusi saat itu, tempat tetap konsisten, yang incumbent yang diwakili oleh Bapak Martin dan kawan-kawan tetap menyatakan berbeda. Sehingga panitia berapat di hadapan DPD melahirkan berita acara, dan berita acara ada bahwa panitia menyatakan kaitan dengan pelaksanaan pilkada serentak mereka tidak dapat mengeluarkan keputusan. Itulah yang ditindaklanjuti oleh DPD atas surat panitia kepada Pak Bupati sebagai pemilik order kepemilikan. Dia membawahi rezim panitia top kabupaten dan desa. Ini tampilan fakta. Atas dasar itu, ya Pak Martin dan teman-teman, pemerintah kabupaten melalui Pak Bupati atas kewenangannya melakukan analisa kajian. Saya sambung sekarang tadi pertanyaan kedua Bapak. Kenapa PSU kan tidak ada di Perpu? Ya. Permendagri, jangankan PSU yang disebut tadi pilih ulang seperti yang lalu, kalau suasana tidak ada dalam rezim aturan darurat. Yang ada itu tunda, tapi tunda pelaksanaan dalam konteks keputusan panitia yang lahir, ya terukur secara yuridis ditindaklanjuti oleh BPD. Itu yang harus dilantik oleh Bupati. Kalau keputusan tidak pernah ada, tak mungkin lantik lagi. Ya, kalau manusia begitu, ya toh. Jadi supaya ini diikuti Bapak Martin, ini urutan yang kami jelaskan supaya membangun pemahaman kita, tanpa kita mengabaikan apa yang menjadi hak-hak dasar masyarakat. Secara konstitusi terbuka, ya terbuka untuk diklarifikasi. Negeri hukum tidak pernah kiamat karena kebuntuan dalam pemahaman dia berbeda.
ingin dipahami. 96 itu kalau dalam keadaan normal. Kalau ketua panitia sudah ditetapkan, terus sabotase di kabupaten karena ada yang protes, nggak bisa. Kalau itu normal, kita lanjut, Pak. Tapi kalau keputusan panitia sampai hari ini nggak ada, jangan juga paksakan bupati untuk melakukan kewenangan, karena ada hak orang lain juga yang tersinggung di situ. Itu. Kalau di pasal 96 ini kan bukan namanya norma, diberdasarkan norma. Keunggulan nanti tidak dapat Jadi sekarang begini, Pak. Kecurangan pun harus dibuktikan. iya toh, kan dia pemenang nomor ini. Siapa bilang pemenang? Hitungan plano ada, Pak. Iya, itu adalah hitungan plano. Iya, tapi Pak dengar saya. Iya, Ini bicara aturan, Pak. aturan di ngomong aturan juga di sini, Pak. Kalau Pak tidak dengar, berarti Iya, saya sudah puas begini, Pak. Ada penegak hukum. ya justru itu. Iya, saya pertanyakan pada saat ini. Sekarang kami Kalau jelaskan. ada aturan menyangkut pasal ini yang 2048 sudah kalau dia terlampir di aturan yang 2021 itu dasar di panitia kerja. Jadi begini, Pak. Ya, tidak mungkin undang-undang pilkades ini sudah ada Iya, perbedaan. kami tahu juga, Pak. Makanya sudah cukup. Jadi tidak semua pekerjaan negara yang di luar aturan pilkades itu dicampur di situ. Ya kalau semua undang-undang itu disatukan hanya untuk pilkades, ya pilkades sudah ada aturannya. Permendagri itu turunan perda, turunan perbu, Pak. Jadi kalau Bapak mengikuti menu Bapak, ya forum ini tidak akan menjawab. Iya, tidak apa-apa. Yang penting saya dengar penjelasan. Saya kira sudah. Saya sudah puas penjelasan, Pak. Jadi itu, Pak. Jadi tadi ikutan pasal 96 itu solusinya adalah menuju kepada pendekatan permasalahan hukum. Setiap orang yang tadi merasa dirugikan hak hukumnya, ya toh, itu boleh menggunakan. Dan tadi Bapak Sekda sudah catatkan, ketika nanti ada putusan yang ingkrah, ya apa yang disampaikan kami menjadi tidak bermakna untuk permasalahan itu, kita akan melakukan tindakan-tindakan di level kabupaten, menganulir apa yang diputuskan. Jadi tidak kunci mati, Bapak. Ya, tetapi proses kita ini tidak bisa terbawa-bawa karena kita berpendapat. Negara Saya kira sudah cukup, Pak. Saya sudah ada sebuah. Jangan kita terlalu ngomongin banyak. Saya dengan saya, ya, dengan saya, Bapak kan minta penjelasan. iya saya sudah puas. Ya, kalau sudah puas jangan melebar lebar, Pak. Iya. Ya, kan kita pemerintah ini menyampaikan supaya kita duduk pada persoalan, gitu. Ya, kan ini bagian dari kita memfasilitasi apa-apa. Ya, ini peran pemerintah memfasilitasi. Kita tidak pernah keluar dari mereka. Kalau masalah-masalah lain, bakal dia sampaikan. Hanya kami pertanyakan itu hanya bisa. Kalau sudah Pak, Kalau cerita lain, kami tidak akan butuh. Ada pengadilan yang menegak hukum. Dia sampai di atas juga nggak suka. jadi itu Dua tahun kita terlalu ini, Pak. Kami tahu juga secara dari siangnya manusia kami tahu, Pak. jadi begini. Iya. Dulu kan saya ikut juga di DPMD. Saya tahu jalan yang mau lewat dia tidak mau buka kaki, Pak. Siapa yang bilang siapa yang ular apa yang masuk suara di dalam kaki? Tidak ada hitung suara. DPT itu yang Iya, karena kita tahu, Pak. Sebenarnya secara sudah tidak mau itu tidak bisa buka kaki. Tapi yang sudah keberatan dia tidak pernah buka kaki. bukan, kami tidak buka. Panitia. Buka, Pak. Kita hanya beda. Ya, ya, jangan tarik-tarik sama ya. Makanya kita sudah, Pak, sudah. Nanti kita ada Jadi kalau, ya, saya sudah buat. kalau sudah puas dia, jangan ada pendapat lain. Kita bisa kita berdiskusi dengan segala argumentasi kita, dengan segala pikiran kita untuk kita menemukan solusi yang tepat terhadap masalah yang kita bahas. Pemilihan kepala desa di desa ini memang menjadi ranahnya BPD. Mereka yang membentuk panitia, lalu kemudian panitia bertanggung jawab terhadap mereka. Setelah mereka bentuk panitia yang menyelenggarakan. Setelah panitia menyelenggarakan ini, lalu kemudian sebelum keputusan panitia itu tidak boleh diintervensi oleh kecamatan. Betul. Tetapi jika terjadi sesuatu dalam perjalanannya, maka panitia tingkat kabupaten bermediasi sudah dilakukan oleh panitia kabupaten tadi. Benar. Ya,
ya sudah dilakukan. Dan keputusan terhadap seseorang ditetapkan pemenang itu tidak boleh diintervensi oleh orang luar, harus panitia. Iya, betul. Tidak bisa panitia kecamatan, tidak bisa panitia kabupaten. Tetapi dalam perjalanan, berproses, jika ada masalah, maka panitia tingkat kecamatan kabupaten dapat memediasi. Itu sudah dilakukan. Ya. Yang ketiga, ternyata setelah pemilihan kepala desa di Kalimantan, panitia tidak memutuskan siapa pemenang. Betul. Ya kan? Iya, kalau begitu Akhirnya kita dalam kekosongan semua. permainan panitia. Ya, kita dalam kekosongan semua. Itu panitia harus bertanggung jawab terhadap proses itu. Iya, Dan itu yang bapak bilang. iya. Bisa begitu, ada jalur. Ya, kan? Panitia tingkat desa. Tidak punya Begitu. yang tahu membuat itu. Ya, saya sama. Saya sampaikan dulu Pak Martin ya. Tentang Ya. Berikut, mereka pun putuskan siapa pemenangnya. Mereka sudah kembalikan ke BPD. Ya, Iya. BPD berusaha untuk memediasi tapi tidak menemukan jalan keluar. Buntu. Akhirnya BPD menyampaikan surat kepada Bupati Sumber Daya. Mohon Bapak Bupati Sumber Daya memecahkan, mencari solusi atau langkah-langkah solutif untuk masalah Kalimantan. Saya sampaikan. Dan atas dasar permintaan BPD, itu surat ada di sini. Iya. Atas dasar permintaan BPD sebagai penanggung jawab pemilihan kepala desa di desa, Pak Bupati ambil sebuah keputusan yang namanya diskresi. Diskresi itu dijamin oleh pasal 30, Undang-Undang 30. Nah, demikian. Diskresi dikeluarkan oleh Pak Bupati. Manakala permasalahan desa tidak dapat diselesaikan, manakala terjadi kekosongan hukum, manakala proses penyelenggaraan pemerintahan macet oleh karena persoalan yang ada di sana. Itu diskresi. Sudah keluar diskresi dan terjadi besok. Kemudian sampai sini. Tetapi ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa ini proses tidak ada. Iya. Ya kan Pak Martin? Kita udah mati. Betul. Tidak. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Martin dan keluarga dan semua teman-teman untuk berjuang terus Iya, terima kasih. mencari keadilan sendiri di mana titik bapak mereka temukan keadilan ini. Iya. Tetapi dalam hal lain, soal pelantikan kepala desa, saya katakan pelantikan akan tetap dilaksanakan karena itu sudah kewibawaan negara. Yang kedua, ya, jika di kemudian hari bapak mereka temukan ternyata putusan pengadilan panitia sah, maka saya minta Pak Asisten 1, Pak Kadis, saya minta kalau akhirnya mereka mendapatkan keadilan dan memutuskan bahwa proses itu salah, maka saya minta ahli kepala desa berhentikan kemudian dari kepala desa. Ya, itu akan kita lakukan. Iya. Terima kasih. Kalau ada kan dalam putusan pengadilan ternyata dia bersalah, maka kami akan proses untuk hentikan kepala desa yang dilantik nanti. Iya. Harus dilakukan oleh Pak Asisten, ya, harus konsisten lah seperti itu. Lalu kemudian menaikkan kepala desa yang kemarin dalam proses pertama itu. Saya pikir itu. Ya. Iya. Terima kasih. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya minta dengan segala hormat dan atas nama pemerintah dan bupati dan wakil bupati terkait dengan pernikahan silakan saja kepada dia. Tapi proses bapak mereka kejar sampai temukan di mana titik keadilan itu Pak. Saya berdoa semoga keadilan ini benar-benar turun di bumi kita loh dan di kehidupan khusus desa Kalimantan. Tuhan memberkati kita semua. Kita kembali ke sana Cik. Amin. Dan sampaikan itu kepada keluarga. Ya. Terima kasih. Ya Bapak, saya pikir itu. Terima kasih sudah datang dengan begitu santun, begitu baik. Tidak lama, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Yang adil untuk menghentikan kepala desa yang dilantik, lalu kemudian mengangkat kepala desa yang silakan berproses terus menuju ke pengadilan. Silakan berproses terus menuju ke pengadilan untuk mencari keadilan, menemukan keadilan, dan meletakkan kebenaran di luar negeri pada masalah ini secara benar. Saya atas nama Bupati dan Wakil Bupati menyatakan salam, dukungan dan doa apresiasi terhadap seluruh keadilan ini. Ini ekspresi yang ditunjukkan oleh warga masyarakat Sumber Daya yang sadar hukum. Saya percaya ini
Karena itu apa yang kita bangun tadi, Bapak Martin dan semua teman-teman, sudah kita sepakati. Berikut saya berikan